Selamat siang siswa-siswi SMK Mudita Sengkawang, kelas 11 AKL 1 dan AKL 2. Salam sehat untuk kita semua sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan proses pembelajaran secara maksimal. Baiklah, bertemu kembali bersama Ibu di mata pelajaran administrasi pajak. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang mengenal jenis, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi nomor pokok wajib pajak dan pendaftaran nomor pokok wajib pajak. Yang pertama adalah pengertian nomor pokok wajib pajak atau yang disingkat NPWP berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Ini adalah contoh kartu nomor pokok wajib pajak, di mana ini adalah nomor NPWP. Dua nomor pertama itu adalah kode kelompok WP, dan 6 nomor ini adalah nomor pokok, dan yang ini adalah kode pengecekan, yang ini adalah kode KPP, dan ini adalah kantor cabang pusat. Selanjutnya di sini ada nama wajib pajak. Dan di sini adalah alamatnya, dan sini adalah KPP. Ini misalnya KPP Pratama Jakarta. Nah, jadi itulah kartu NPWP. Selanjutnya ada fungsi nomor pokok wajib pajak. Fungsi ini ada dua. Yang pertama, fungsi NPWP untuk mempermudah urusan administrasi, dan fungsi kedua adalah untuk mempermudah pelayanan publik. Kalau untuk urusan administrasi itu misalnya yang pertama salah satu persyaratan pengajuan kredit bank, yang kedua salah satu persyaratan pembuatan rekening koran di bank, yang ketiga syarat untuk pengajuan SIUP atau TDP. SIUP itu adalah surat izin usaha perdagangan, dan TDP adalah tanda daftar perusahaan. Yang keempat adalah pembayaran pajak final. Yang kelima sebagai salah satu syarat pembuatan paspor. Dan yang keenam adalah memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti lelang di instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Fungsi selanjutnya adalah untuk mempermudah pelayanan pajak. Misalnya, satu, untuk pengembalian pajak, yang kedua pengurangan pembayaran pajak, dan yang ketiga adalah penyetoran dan pelaporan pajak. Nah, jadi itu adalah fungsi nomor pokok wajib pajak. Selanjutnya adalah pendaftaran pajak. Pendaftaran pajak ini bisa dilakukan secara langsung dan secara elektronik. Yang pertama kita bahas adalah tata cara perpajakan, tata cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak secara langsung. Nah, jadi setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perpajakan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak. Yang dimaksud persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984
dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kalau persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan Penghasilan tahun 1984 dan perubahannya. Berikut ini adalah dokumen untuk lampiran yang diperlukan bagi wajib pajak dalam melakukan permohonan nomor pokok wajib pajak. Yang pertama adalah untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerja bebas. Jadi syarat untuk membuatnya adalah yang pertama fotokopi kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia dan fotokopi paspor, fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap itu bagi negara asing yang ingin membuat nomor pokok wajib pajak. Selanjutnya untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Syaratnya adalah fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa. Ini adalah bagi orang asing. Yang kedua adalah surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerja bebas dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa. Jadi itu adalah syarat untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerja bebas. Yang selanjutnya adalah untuk wajib pajak orang pribadi wanita yang telah menikah. Dalam hal ini, pajak orang pribadi adalah wanita yang telah menikah yang dikenakan pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Dan wanita yang telah menikah yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah dengan suaminya. Jadi syarat yang dilampirkan adalah yang pertama fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak suami. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga. Yang ketiga adalah fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami. Selanjutnya adalah untuk wajib pajak badan. Syaratnya adalah yang pertama, fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan menunjukkan dari kantor pusat bagi badan usaha tetap. Yang kedua, fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing dari salah satu pengusaha aktif. Yang ketiga, surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa. Jadi itulah syarat mendaftar NPWP untuk wajib pajak badan. Yang selanjutnya adalah untuk joint operation sebagai wajib pajak pemotong atau pemungut. Syaratnya adalah fotokopi perjanjian kerjasama sebagai joint operation. Yang kedua, fotokopi nomor pokok wajib pajak masing-masing anggota joint operation. Yang ketiga, fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing dari salah satu pengurus joint operation.
Ini adalah tata cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak, baik itu untuk orang pribadi maupun badan yang dilakukan secara langsung. Yang pertama, permohonan pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran wajib pajak. Yang kedua, pemohon tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan. Yang ketiga, permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. Yang keempat, menyampaikan permohonan secara tertulis dapat dilakukan secara langsung atau melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. Yang kelima, setelah seluruh persyaratan permohonan pendaftaran diterima KPP atau KP2KP secara lengkap, KPP atau KP2KP akan memberikan bukti penerimaan surat. Dan yang keenam, KPP atau KP2KP menerbitkan kartu nomor pokok wajib pajak dan surat keterangan terdaftar paling lambat 1 hari kerja setelah bukti penerimaan surat diterbitkan. Dan yang ketujuh adalah nomor pokok wajib pajak dan surat keterangan terdaftar akan dikirimkan melalui pos tercatat. Jadi itulah tata cara perpajakan secara langsung. Dan sekarang adalah tata cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak secara elektronik. Yang pertama adalah mengisi formulir pendaftaran wajib pajak pada aplikasi e-registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. Yang kedua, permohonan pendaftaran yang telah disampaikan oleh wajib pajak melalui aplikasi e-registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum. Yang ketiga, untuk panduan penggunaan aplikasi e-registration dapat dilihat pada aplikasi e-registration pada tautan Health e-registration. Yang keempat, wajib pajak yang telah menyampaikan formulir pendaftaran wajib pajak melalui e-registration harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan di atas ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. Yang kelima, pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah salinan digital dokumen untuk aplikasi e-registration atau mengirimkan dengan menggunakan surat pengiriman dokumen yang telah ditandatangani oleh pemohon. Yang keenam, dokumen-dokumen tersebut paling lambat 14 hari kerja sudah diterima oleh KPP. Dan yang ketujuh, apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah penyampaian permohonan pendaftaran secara elektronik, maka permohonan tersebut dianggap tidak diajukan. Jadi, pastikan dokumen yang disyaratkan telah diterima KPP sebelum jangka waktu 14 hari kerja. Yang ketujuh, apabila dokumen yang disyaratkan ini telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan bukti penerimaan surat secara elektronik. Yang kesembilan, terhadap permohonan pendaftaran nomor pokok wajib pajak yang telah diberikan bukti penerimaan surat, KPP atau KP2KP akan menerbitkan kartu nomor pokok wajib pajak dan surat keterangan terdaftar paling lambat
1 hari kerja setelah bukti penerimaan surat diterbitkan. Dan yang ke-10, kartu nomor pokok wajib pajak dan surat keterangan terdaftar disampaikan kepada wajib pajak melalui pos tercatat. Nah, jadi itulah cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak secara elektronik. Jika ada materi yang kurang dipahami, silahkan kalian bertanya di kolom komentar. Mungkin itu saja materi kita pada pertemuan ini, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk surat permohonan nomor pokok wajib pajak dan membuat surat permohonan nomor pokok wajib pajak. Silakan materi tersebut kalian baca terlebih dahulu di rumah. Sekian dari Ibu, selamat siang.